Hai semuanya. Like a Hellcat. Kan sebuah kisah mistis psikopat. Buat kalian yang nggak tahu, psikopat adalah orang yang mempunyai ketergantungan belakang yang kebanyakan orang sakit mental. Jadi awalannya gitu. So, di psikopat kali ini kita akan menceritakan seseorang yang bernama Ted Bundy. Oke, sebelum kita lanjut ceritanya, kita harus tahu dulu siapa itu Ted Bundy. Ted Bundy lahir pada 24 November 1946. Dia dibesarkan oleh kakek neneknya, soalnya ibunya ini Louise hamil pada umur masih muda, 20 tahun. Jadi kata kakek neneknya, udah si Bundy di sini aja, kamu jadi kakaknya. Jadi Louis itu di situ nih jadi kakaknya. Soalnya itu masih muda banget kan ya guys, dia hamil itu. Bundy adalah seorang psikopat yang memiliki paras tampan, pintar dalam pendidikan karena dia hukum dan psikologi. Jadi dia S1-nya psikologi, S2-nya hukum, yang ambil jalur itu. Dan siapa itu Ted Bundy? Nama panjang Ted Bundy adalah Theodore Robert Cole. Theodore Robert, susah kali ini. Theodore juga tuh udah kayak pendiam, pemurung. Iya kan, tau kan kayak berbau-bau psikopat gitu. Orang-orang psikopat kan gitu ya, bilang kayak pertama tuh awalnya down dulu, kayak sedih, kayak apa, kayak dan lain-lain sebagainya gitu. Terus di umurnya dia yang ke umur 9 tahun, dia pernah mencelakakan orang, kayak jadi pakai cutter tangan temennya itu diketek, peti gak sih? Kayak ini cutter kayak cetak gitu. Parah kali itu, sumpah dia. Gila kali ya dia. Kan mungkin dia pas kecilnya juga gara-gara dia ibunya kan janda ya, pas itu kan belum nikah sama Johnny Bundy. Namanya susah kali sih, orang luar negeri itu loh, ya Allah. Johnny Bundy, dia kan belum nikah ya, dia jadi stres. Ibunya tuh kayak gak punya uang, gak punya ini, kan selalu itu kan membayarkan bayi si Bundy ini. Susah kan, dia bingung. Jadi dia tuh sering marah-marahin Bundy, kayak kalau kamu salah, sering rusak-rusakin barang. Kan kalau bayi wajar ya kayak ngerusak-rusakin barang jatuh. Dia sering marah, dipukul, di apa gitu ya, gitu loh si ibunya tuh. Dan saat Bundy kuliah, dia kan kayak manusia biasa, pernah jatuh cinta ini loh. Dia jatuh cinta kepada Stephanie Brooks. Dan Stephanie Brooks, dia jatuh cinta dan dia bilang kepada Stephanie Brooks, aku jatuh cinta loh ya, aku jatuh cinta padamu gitu. Tapi si Stephanie Brooks gak suka sama dia, soalnya dia kan orangnya pendiam, pemurung. Walaupun dia pinter banget tuh di kuliahnya tuh, dia psikologi tuh pinter banget. Habis itu dia ditolak sama Stephanie. Dia terpukul, sakit hati banget, padahal dia udah jatuh cinta dari dulu. Dan ternyata parah sih, itu parah banget. Dan akhirnya Bundy lebih giat lagi belajarnya. Dia cerita ke ibunya, bilang, ini aku tuh tadi diituin loh ya, diputusin sama itu Stephanie, gimana nih gitu. Cerita, mamanya bilang, udah biar kamu bisa move on ya, lupain ini nih, ambil jurusan hukum. Jadi dia tuh udah psikologi, udah selesai kan jurusan psikologinya. Dia ambil jurusan hukum di tahun 1972. Dia ambil tuh ya, ambil. Dia belajar lebih giat, ayo harus bisa. Nah tapi walaupun tetap belajar, dia tuh tetap kan pasti mikirin Stephanie, kayak aduh sumpah pengen punya pacar, pengen punya ini. Dan kebetulan teman-temannya juga pergaulannya tuh pacaran semua gitu loh ya, dia pengen banget. Dan di tahun 1976 dia lagi sama di apartemennya. Dia mikir, dia kan waktu di kuliahnya dia juga jadi psikologi khusus buat perempuan yang punya banyak masalah. Dia pengen tuh ngelanjutin
karirnya itu, pengen mengembangkannya lagi. Tapi gara-gara otaknya nih aneh loh ya teman-teman ya, aneh kali nih otak. Dia pikir gini, saya pengen ya punya cewek gitu. Dia pengen banget punya cewek kayak Stephanie. Ada nih satu orang masuk namanya Lisa, yang ngobrol-ngobrol gini. Habis itu Lisa ini mirip sekali loh dengan Stephanie. Terus dia bilang, Lis, kamu nanti malam kesini aja gitu. Dan dia kepikiran kayak, bayangin kalau misalnya ini Lisa tuh Stephanie, aku bunuh aja kali ya. Jadi dia ngebunuh orang-orang yang ada masalah mental, dia bunuh. Kalau misalnya ada yang mirip sama Stephanie, dia bunuh, dia potong kepalanya, taruh di kulkas. Gila kan? Dan kalau misalnya nggak mirip sama Stephanie, kayak sifatnya beda banget kayak Stephanie, dia cuma bunuh, buang aja tuh di hutan, bodoh amat ya. Dia nggak ngerti dosa gitu loh. Jadi dia berkali-kali gitu terus. Dan ada tuh saksi mata bilang, lah kok ini si Bandi pulang-pulang gini-gini terus sih, kayak sama cewek lagi ganti lagi, bawa karung berat. Itu kan pasti karung buat orang yang gak mirip sama Stephanie tuh. Jadi dia buang kan di hutan gitu. Kan dia kaget, ini orang pulang-pulang ganti cewek mulu gitu ya. Tetangganya Bandi telepon kan ke Pak Polisi, Pak ini loh saya lihat Bandi gini dicerita tuh. Polisi tuh kayak nggak percaya, soalnya kan Bandi tuh nggak punya keturunan kejahatan apa itu ya. Keturunan dia tuh baik-baik aja. Kedua, dia pintar, S2 iya, psikologi iya, hukum iya. Dan pas buka ketok-ketok apartemennya, si polisi kan datang kayak, masa sih saya tidak percaya gitu. Dia datang ke apartemennya, tok, apakah ini benar Pak Bandi gitu. Pas Bandi buka, gimana coba, biasa aja dia, kayak tak punya masalah, tak punya dosa itu loh, ngerti tidak? Jadi kayak, ini Pak Bandi ya, iya Pak, emang kenapa? Dia cerita kayak, iya Pak, nggak apa-apa, saya sering dituduh kok gini. Dan pinternya lagi lo ya, si Bandi nyesahin gelas-gelas yang kayak bohongan tuh, kayak udah selesai diminum. Jadi dia taruh di meja gitu. Dia bilang, saya ganti-ganti wanita nih Pak, saya tuh lagi cari jatuh cinta gitu, jadi aku bawa lagi gitu katanya. Ceritanya tuh gitu loh, aneh kan ya. Pas udah sedikit, polisi bilang, oh ya udah, kayak ini anak ini baik-baik, gak mungkin dong disukai gitu. Dan selama 2 bulanan dia terungkap sudah, karena ada 2 wanita yang berhasil meloloskan diri dari hampir mau ngebunuh gitu loh. Walaupun gak dibunuh, tapi tuh udah dilukain, kayak ada bekas luka di tangan, ada bekas luka baretan pisau di kaki. Dia tetap aja berusaha buat hidup. Dia coba lari dari apartemennya, minta pertolongan, telepon polisi, dan ternyata terungkaplah sudah ini yo. Udah nih. Dan pas udah terungkap tuh dia bilang, ya no, ini kepala nih, ini taruh sini loh, nih kepala saya gini. Dia kasih tahu strateginya, ini kasih tahu, kayak tak merasa bersalah gitu loh. Kayak, saya tidak bersalah kok, saya punya kegantungan mental ya, sudah sah gitu ya. Dan polisi lihat ternyata ada 12 kepala di kulkas apartemen si Bandi. Dan mayat-mayat di hutan ada 45 mayat di hutan. Parah kali lo nih ya anak. Kesian banget. Dan pas itu dia diceritain, ini gimana nih kronologinya. Ini saya tadi bunuh, ditancap dulu perutnya, baru saya buang. Saya tadi ini ngebunuh bagian kakinya dulu biar dia nggak jalan. Dia kasih tahu loh, kayak tak bersalah gitu, santai aja nih, kayak iya ini caplok, slop, udah selesai. Dan banyak polisi tuh ngasih tahu ke yang lebih berwajib lagi, ke hakim, dan harusnya dia dipenjara, tapi gara-gara mungkin kegantungan mental, kayak ya udah gila gitu loh, ngapain pula di penjara gitu ya. Terus
dia ditaruh di rumah sakit jiwa. Jadi ditahan plus di rumah sakit jiwa. Mampus kalau Bandi ya, mampus lo ya. Sampai sini dulu cerita si Ted Bundy. Mungkin lebih ini lama atau bentar ya, nggak tahu guys. Terserah kalian. Dan guys, thank you banget. Aku baru ngebuat YouTube tapi subscribersnya alhamdulillah udah banyak. Soalnya aku mau buat lagi cerita-cerita seru kayak kerajaan, cerita-cerita psikologis, cerita psikopat, cerita-cerita lain-lain tentang pembunuhan. Soalnya aku suka dan mungkin aku belum kenalan sama kalian di video ini. Oke.